teman-teman yang aku kenal dari pelayanan, ya, dan juga Andrew, bersama-sama dengan Bro Reinhardt dan Sis Ellen. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri karena aku tidak pegang kertas biodata. Asalnya dari mana, udah berapa lama mungkin nikah, keluarga apa ini, dan pekerjaannya di mana, tempat melayaninya di mana. Hal-hal yang penting lah untuk diketahui teman-teman di rumah. Silakan. Ya, oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reinhard ya. Ini istri saya, Ellen. Ya, jadi mungkin terkait itu ya, kalau kami hitungannya sih baru menikah nih, baru mau jalan ke 7 bulan ya. Baru mau jalan 7 bulan. Dan ya mungkin kalau dari segi pekerjaan sih, kalau saya sebagai di bagian IT ya, kalau Ellen sendiri sebenarnya dia lebih ke nutrisionis ya. Dan kalau kami sekarang lokasinya di Jakarta ya, biasanya sih bergerejanya di upper room ya. Dan ya mungkin selain itu ya kami juga aktif di beberapa pelayanan ya. Ellen ada di YPN, kalau Ellen dan Ellen ada di YPN dan di IYC ya. Iya. Saya juga di IYC gitu. Paling itu sih kurang lebih perkenalan singkat dari kami. Oke, thank you. Jadi teman-teman yang nggak tahu, YPN itu Youth Prayer Network yang ada di Uni Conference Indonesia Barat dan juga IOC itu Indonesian Youth for Christ. Nah, di sini juga aku ketemu dengan Reinhard dan juga Ellen ya. Semoga udah baik-baik karena udah jarang gabung. Parah sih. Ya, parah sih Andrew ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung mungkin ya dengan kita di episode kali ini, perkenalkan saya Yan Mikael Stanggang, ini pendeta jemaatnya Andrew. Betul. Dan Andrew ya nggak perlu diperkenalkan sih, sudah kenal semua kan. Harusnya. Oke, jadi saat ini kita mau bahas apa nih Andrew? Oh, mungkin tadi nggak kedengeran kali ya yang di awal tadi ya. Ya, betul. Oke, singkatnya aja nih, teman-teman. Kita ini akan ngebahas tentang suatu topik yang sempat booming beberapa waktu yang lalu di Indonesia, bahkan di dunia, tentang biasanya sering sekali jadi pro dan ada pro dan kontranya, apalagi khususnya untuk yang dalam apa namanya status relationship gitu ya apa keluarga gitu, keluarga bukan relationship keluarga, tentang child free gitu lah. Child free itu Hmm, boleh atau enggak sih? Asik. Kan kayak gitu ya. child free ya. Oke, ya karena kami berdua belum punya anak Nah, makanya kami makanya ini kita invite ini. iya, Eh, karena ya yang keluarga muda nih ya kan, Hmm. Reinhard dan Ellen keluarga muda yang baru menikah udah 7 bulan, gimana nih plannya ke depan secara pribadi mau punya anak atau jangan-jangan salah satu penganut paham child Child free free nih? ini. Wah, ini. Ya ini salah undang narasumber ya. Enggak, enggak. Enggak, Enggak. enggak. Silakan, Gimana Len? silakan. Tren? Iya, ya kalau mungkin kalau dari kami sendiri sih sebenarnya ya, terkait anak ya, maksudnya itu ya sebagaimana dikasihnya Tuhan lah, Nah, ya sedapatnya dari Tuhan sih mungkin, ya lebih konsepnya seperti itu sih kalau dari kami sih sebenarnya. Hmm. tapi pengen. Ya pengen pengen Oh, juga. oke. Eh, Ya aman ya, Itu aman. Kita aman. masih menarik. Itu masih kan sama lah ada emang. ya di konseling pranikah sebenarnya pertanyaan ini ditanyain juga. Oh, ada itu ya. Hmm. Kebetulan aku belum pernah tuh, Mm-mm. Kak. Gimana tuh? Eh, Dan juga Semoga segera ya nanti. Nah itu ditanyain juga. Terus awalnya em, ya pokoknya dia penganut yang ya Tuhan akan sedapatnya yang Tuhan kasih gitu. Tapi aku sempat mulai agak ketakutan juga pas menikah nih. Tuhan hmm. kalau misalnya punya anak udah normalisasi di rumah tangga belum ya gitu. Ya Hmm. mungkin banyak yang child free juga eh, merasa diri nggak siap gitu. Awal-awalnya aku gitu juga. Kalau aku belum siap gimana? Karena dari status yang single, terus ke married, terus tiba-tiba jadi ibu, aku tahu tanggung jawabnya tuh nggak kecil Betul. untuk jadi orang tua kan. Jadi Betul. pokoknya mungkin cerita sedikit kali ya. Pokoknya Silakan, silakan. singkat, singkat cerita pas di konseling pranikah itu,
ya kita sempat ternyata ketemu, mungkin dua-duanya mau punya anak, cuman waktunya yang kita belum ketemu tuh. Jadi Oke. ada yang maunya cepet, ada yang Mm-mm. maunya mungkin bisa ditunda dulu, kayak gitu. Ya, bisa Nah, dimengerti. makanya itu penting disamakan persepsi sih. Cuman puji Tuhan, Mm-mm. setelah nikah lama-lama, aku yang awalnya cukup takut ya, gimana Mm-mm. menghadapi stage kalau akan punya anak, gimana eh, menghadapi rutinitas rumah tangga, kayaknya seru juga kalau ada variasi ya di rumah. Kayaknya seru juga kalau nggak cuman pulang kerja, makan, mandi, tidur, balik lagi. Kayaknya akan lebih berwarna gitu di rumah. Jadi ya pelan-pelan Tuhan kasih keikhlasan itu untuk ya ya dan kesiapan itu untuk kalau misalnya Tuhan kasih anak, aku udah mulai siap. Dan Ah. dianya justru yang setelah hampir 1 bulan, kayaknya berdua dulu enak juga ya. Oh, ini kayak terbalik sekarang ya. Jadi berputar gitu ya. Tapi ya maksudnya at least kita punya satu persepsi bahwa eh, kita tetap mau ada anak kapan Tuhan sediakan, dan kita akhirnya bertemu di tengah gitu. Jadi Hmm. apapun yang stage yang Tuhan kasih, akhirnya Tuhan bukakan mata kita berdua gitu untuk bisa saling menerima apapun gitu, kapanpun itu dikasih ya. Eh, Oke, thank you Keren Kailan. sih. Tapi kenapa sebenarnya kita ngebahas angkat topik child free ini, Kak Ben? Supaya nggak Mhm. kosong-kosong banget. Tadi saya coba searching-searching tadi di internet Oke. beberapa waktu lalu sama di Hmm. YouTube juga. Sebenarnya Mhm. permasalahannya itu apa sih? Kenapa sampai banyak perdebatan tentang hal ini gitu loh kan? Padahal karena kalau misalnya yang aku lihat bener banget, pastinya kalau di dalam, ya ini cuman perspektif orang yang aku ambil ya karena aku nggak belum Oke. ngalamin. Eh, Mhm. Dalam apa namanya, untuk pasti itu untuk punya anak itu komitmen yang besar tentunya kan pasti ya. Jadi seperti yang Kak Ellen bilang juga Pasti. tadi, ada pergumulan juga, bisa kayak gini nggak sih, kayak gitu nggak sih, kan kayak gitu ya. Nah, khususnya kalau di Indonesia, kalau nggak salah 2 tahun lalu ada salah satu content creator, Gita siapa ya Mhm. namanya, sempat Mhm. diundang ke ini juga, Kick Andy kalau nggak salah. Dia yang apa namanya, meramaikan itu, membumingkan lah ya bilangnya tentang child free ini dengan alasan. Mhm. Ah, ini dengan alasannya ini nih. Hmm. Dengan alasan Mhm. katanya, eh justru kalau dengan child free ini dia bisa bikin tambah muda, nggak cepet tua. Baru habis itu kayak Mhm. kalau kita punya anak justru kayak ada aja lah pemikiran-pemikiran yang ya kenapa nggak kita happy aja dengan hidup kita gitu loh, dengan suami dan istri gitu kan, jadi pacaran seterusnya kan gitu kan, kayak biasanya kayak gitu. Nah, Oh ada pemikiran gitu. iya. Nah, apa tentunya ini banyak banget ditentang sama khususnya seperti dari saya, kaum saya orang Batak nih. Oh, tidak bisa seperti itu, harus ada Oh, keturunan. Andrew orang Batak. Oh, saya baru tahu. Ya, karena di KTP saya nggak ada marga emang betul. Cuman buat teman-teman saya orang Batak ya. Nah, Oke, I jadi see. apalagi pemikiran Indonesia kan gini-gini nih. Nah, Hmm. ujung-ujungnya nanti diarahin sama sama bukan hanya konten creator itu doang. Beberapa orang yang setuju ini ujung-ujungnya Hmm. mengarahkan bahwa oh kalian nggak bisa gitu dong, apa namanya, my body my apa gitu dibilang, pokoknya Rule. my rule gitu kan, kayak kayak gitu kan. Jadi eh jadi sebenarnya permasalahan dari child free ini adalah di satu sisi ada orang yang ngomong tentang kayak banyak anak itu malah banyak pemikiran, belum nanti biaya itu biaya ini apa segala macem. Baru itu di satu sisi ada juga bilang banyak anak itu banyak berkat. Nah, dua dua hal yang Hmm. berbeda nih. Nah, kalau dari Kapan gimana nih, Kapan menurut Kapan nih? Oke, jadi konsep child free ini sebenarnya juga intinya kan nggak mau punya anak itu aja. Iya, beda dengan childless ya. Iya, Beda. karena kalau childless itu prinsipnya gini, saya mau punya anak tapi nggak bisa, itu saya Hmm. nggak bisa kontrol. Tetapi Hmm. child free itu secara sadar saya nggak mau punya anak. Alasannya bisa banyak, bisa finansial, bisa alasan personal, circumstances di lingkungan mungkin, dan beberapa hal lah. Faktor ekonomi juga bisa di sana, faktor karir. Dan mungkin kita belum bahas perspektif Alkitab ya, Hmm. tapi menurut saya child free ya ini mungkin habis ini kita ke Ellen dan Rain. Iya.
child free bagi saya, child free itu diperbolehkan. Bagi Kevin. Oh, ini thumbnail nih. Diperbolehkan, tapi motivasinya apa? Sebentar kita akan bahas sedikit. Jadi, apa yang membuat saya ingin child free? Karena ada orang yang mungkin child free, seperti tadi Andrew bilang, mungkin kalau saya ada anak, saya punya ketok-ketokan juga kan gitu. Misalnya nih, saya kan pendeta, Ya. saya punya anak, saya lagi khotbah, anak saya lari-lari tuh kan Bumerang dalam tuh. gereja. Anak-anak lari dalam gereja kan, jadi Iya. orang yang paling ribut dalam gereja. Apakah itu bisa digunakan sebagai alasan? Ya udah, daripada punya anak yang nakal, lebih baik saya nggak punya anak dalam pelayanan. Nah, saya jujur, saya pernah berpikir seperti itu. Hmm. Apakah benar atau tidak? Sebentar kita akan bahas. Nah, menurut Ellen dan juga Ray, konsep child free ini gimana sih menurut pribadi kalian yang sudah berkeluarga nih? Silakan. Benar dulu deh. Ya mungkin ya terkait konsep child free ya mungkin juga nggak beda-beda jauh ya seperti yang tadi Preta yang sampaikan ya. Jadi mungkin ya kita juga sebenarnya ya menghormati lah misalnya ada orang yang mau child free ya kita hormati. Ada orang yang mau punya anak beranak punya anak banyak ya kita hormati juga. Jadi ya mungkin lebih ke pilihan aja gitu mungkin dan motivasinya juga ya tadi dia motivasi child free itu sebenarnya untuk kenapa sih dia mau child free kayak gitu. Nah, itu yang mungkin masing-masing pribadi punya jawabannya masing-masing gitu. Oke, kasih. Alasan pribadi. Gimana, Len? Dan memang cukup menggiurkan ya sebagai wanita karena selalu kayak ada aja perspektif sebagai anak muda gitu ya atau pasangan muda dan wanita kalau hamil nanti nggak bisa balik lagi ke dulu badannya pasti udah yang gembrot lah atau yang fisiknya udah nggak seperti dulu lagi gitu. Ya. Mungkin ada dari segi fisik ya. Kemudian dari segi tanggung jawab juga mungkin kayak gitu. Jadi memang nggak dipungkiri kalau punya anak itu harus punya kesiapan, eh, kesiapan mental, terus kesiapan fisik, kemudian ya tanggung jawab finansial juga gitu kan. Betul. Memang itu semuanya mesti disiapkan. Makanya memasuki pernikahan itu nggak kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng dan nggak asal karena cinta aja. Tapi ya banyak yang perlu disiapkan lebih dahulu seperti itu. Cuman itu bukan jadi kendala untuk aku pribadi ya. Maksudnya karena ya Tuhan pasti siapkan dan dari yang aku pelajari itu adalah bukan bukan hak kita sebenarnya punya anak, tapi adalah satu hak istimewa gitu. Dan tugas mulia gitu Oke. punya anak. Tugas mulia. Berat. Keren nih, Andrew. Karena kan kita bicara, ya mungkin kita lanjut ya. Jadi kita bicara seperti yang Ellen bilang dan juga Ray bilang bahwa itu adalah satu hak, tapi juga adalah satu tugas mulia. Karena konsep pertama punya anak itu di mana, Andrew? Nggak tahu apa itu. Uh, Aku nggak tahu. Oke, dari Kejadian 1:28 kan kita Penuhi diminta ya bertambah banyak dan penuhilah bumi. Taklukkanlah itu kan. Artinya dari awal Tuhan maunya kita punya anak. Oh, artinya kalau konsepnya itu kita ngelawan firman Nah, Tuhan dong. Child free. jadi Kita ya nge-stop apa yang itu Tuhan kan suruh. kan awalnya Tuhan yang suruh kan. Iya. Nah, sekarang banyak orang yang mungkin beranggapan bahwa oke, Tuhan kan bilang bertambah banyak dan penuhilah bumi ya. Ini menjadi satu ayat yang selalu digunakan oleh orang-orang gereja bahwa ya kau harus punya anak. Kau harus punya anak. Tapi jangan lupa juga bahwa ini siapa yang suruh nih? Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan. Waktu Andrew kasih saya konsep ini, ya tema ini, hal pertama yang saya pertanyakan tuh ini. Tuhan kan suruh kita punya anak sebagai manusia.
Tapi ketika dia datang ke dunia ini, dia nggak punya anak. Nah, itu. Artinya Tuhan menerapkan child free. Apakah apakah Tuhan sedang melawan perintahnya sendiri atau gimana? Jadi kita sekarang masuk ke dalam konsep biblikal ya. Mungkin saya suka Ray ini dan Ellen ini memang keren sekali kalau sedang bicara Alkitab. Jadi mungkin saya beri kesempatan dulu kepada Ray dan juga Ellen. Yang Ray atau Ellen pelajari dari Alkitab. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau bagi kita? Rencana apa yang Dia mau bagi kita ya? Secara khusus soal punya keturunan ini. Kira-kira ada pandangan? Dilempar ya. Ya mungkin ya kalau terkait soal punya keturunan mungkin tadi ya kita juga bisa balik ya ke yang memang ya awalnya itu yang Tuhan bilang kan suruh kita berkembang biak ya, dan juga sebenarnya kalau kita lihat di buku saya lupa yang tadi pendeta bisa bisa itu ya bisa tambahkan di mana antara di buku Keluaran, eh, Imamat dan sebagainya gitu, di mana pada saat seseorang yang nggak punya anak itu misalnya saudara atau apa ya diminta membuat keturunan untuk saudara tersebut gitu ya, misalnya gak bisa Oke. tuh karena Yang it- udah meninggal dia juga. meninggal Hmm. istrinya, Oh, suaminya gitu ya berarti ya. Ya. Itu ya salah satu konsep bagaimana terkait itu. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya kalau Paulus sendiri sebenarnya kan dia memang ada menganjurkannya supaya tidak menikah gitu ya, tapi memang eh, otomatis kalau gak nikah berarti kan nggak punya anak gitu kan. Jadi ya mungkin sebenarnya kalau secara yang saya pelajari mungkin ya secara akademi memang Tuhan nggak mengeksplisit nggak secara eksplisit menyebutkan bahwa oh kamu nggak boleh child free kayak gitu. Oke. Nah mungkin tapi Tuhan juga bilang suruh berkembang biak gitu. Tapi ya itu mungkin ya Ya, saya gitu. thank you. Dan ini juga kalau misalnya kita bicara soal Alkitab, banyak eh, kasih yang sempurna itu, pengorbanan yang sempurna baru benar-benar dirasakan pada saat orang itu punya anak atau jadi orang tua. Kayak Henok benar-benar mengerti kasih Tuhan dan apa ya, bukan cuma kasih tapi kasih karunia, gimana ngampunin, gimana mengasihi tanpa syarat tuh pas pas ada anak. Abraham juga baru paham eh, em, bagaimana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu, sebegitu kasihnya dia pada saat dia punya anak. Jadi mungkin apa pada saat Tuhan kasih kita keturunan atau anak ini juga membentuk kita supaya mengenal kasih Bapa kali ya. Kalau sebagai single doang kadang-kadang kita tuh apa too selfish, kayak ya iya. apa-apa aku gitu. Cuman sebagai orang tua kita akan harus berbagi hidup, harus mau anak apapun dilakukan sama kita mesti diampuni, tetap dia anak kita gitu. Jadi mungkin ya itu kali ya yang aku pikir privilege jadi orang tua ya. Wah, Thank you. keren banget pendeta. Ini langsung open my mind gitu loh. Tadi kan sempet Oke. nonton video-videonya tuh kayak bener juga ya. Kayaknya child free aja deh kayak gitu. Tapi pas denger lagi, iya ya, ini kayak gambaran hubungan kita dengan Tuhan bisa bisa jadi kayak gitu ya. Jadi kita Ya, bisa jadi lebih mengerti lagi gitu kan ya. betul. Jadi memang menarik apa yang dibilang Reinhardt ya. Jadi kenapa bisa yang tadi Reinhardt bahas sebenarnya ada di ulangan pasalnya yang ke-25 ayat 5 sampai 10. Jadi ada peraturan pada zaman bangsa Israel di mana Yang turun-turun. kalau seorang kakak Hmm. mati tanpa punya keturunan, istrinya diminta menikah dengan adiknya. Kayak kasus Yang Tamar masih itu kan. single. Yang Yes, Tamar itu. yes. Jadi adiknya ini bertanggung jawab untuk memberikan keturunan kepada sang kakak. Inilah yang kemudian dibahas kembali di Perjanjian Baru. Tapi sebelum kita ke situ, karena kita kan panjang, kalau kita sudah bahas di ketika ada beberapa orang yang tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini kan ada orang, dia meninggal tanpa anak, adiknya diminta menikah dengan istrinya, tapi belum punya anak, orang ini mati lagi. Lalu ada adiknya lagi menikah dengan orang ini,
mati lagi tapi belum punya anak. Begitu terus. Nanti di surga Nah, gimana? pertanyaan mereka kan di surga gimana? Siapa suaminya? Kita nggak bahas di situ dulu karena kalau Ya, kita bisa, karena itu bicara soal kehidupan di surga atau ya. kehidupan di dunia baru. Kita mau bahas sekarang ini kehidupan kita di dunia. Jadi mungkin kita nggak akan jauh ke situ. Tapi itu ada. Yang pasti peraturan itu ada. Kenapa ini penting? Karena ternyata di dalam Alkitab eh, punya anak itu adalah suatu berkat. Ya. Secara konteks Alkitabiah, punya anak itu dihubungkan dengan berkat. Khususnya dalam Mazmur 127 ayat 3 kalau nggak salah sampai ayat 5. Kalau punya anak itu itulah berkat. Makanya kenapa di zaman dahulu kalau nggak punya anak dianggap terkutuk, Ditutup, iya ya. ya kan? Kalau saya nggak punya anak berarti saya terkutuk atau saya, makanya banyak tokoh Alkitab yang nggak punya anak itu merasa tertekan karena mereka merasa bahwa saya ini dikutuk kah? Contohnya siapa itu yang berdoa di bait suci sampai harus Hana. kumat-kamit? Hana. Hana. Jadi itu atau ya Abraham dan juga Sarah ya yang Tuhan janjikan seperti ini tapi nggak punya anak, itu mereka seperti kayak aduh menyerah nih. Karena anak itu adalah berkat sebenarnya. Jadi punya anak dalam konsep Alkitab artinya engkau memperoleh satu berkat dari Tuhan. Itu jangan lupa dulu itu. Jadi seperti yang Ellen bilang, anak itu berkat. Kalau kau memilih punya anak ya berarti kau diberkati. Masalahnya adalah kita sebagai manusia mencoba untuk melihat dari sudut pandang lain. Apa yang Tuhan bilang berkat, bisa jadi kita bilang sebagai sebuah kutuk. Bro, kau mau punya banyak uang nggak? Mau. Uang itu berkat atau kutuk? Bisa dua-duanya, tergantung. Jadi ini konsep inilah yang kemudian kita pikirkan, oh anak itu berkat atau kutuk ya? Karena kalau saya punya anak kacau nanti gimana? Bagaimana saya dibicarain orang atau bagaimana? Kita sudah ke situ. Padahal konsep utama pertamanya itu adalah anak itu adalah sebuah berkat. Yang dari kesini kita belajar, oh anak itu mengajarkan kita untuk sabar. Anak itu mengajarkan kita untuk, oh Bapa menyerahkan anaknya untuk kita. Nanti Ellen dan Ray pasti akan mengerti maksud kenapa begitu besar kasih Allah sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Cuma satu-satunya itu dimengerti ketika sudah punya anak satu. Kalau nggak punya anak, bagaimana mau dimengerti? Oh, jadi kita belum Kau ngerti dong, mengerti, Vin. bro. Iya, maksudnya kan kita apa yang mau kita korbankan, belum punya anak, tapi ketika ada satu saat di mana kita harus mengorbankan anak kita untuk sesuatu atau untuk orang lain, bisa nggak di situ? Tapi Kak Saya Pen, pernah sorry, silakan. sorry sedikit potong. Bagaimana Hmm, menjelaskan hal ini? Ini kan kita kan karena mungkin kita netral. Bagaimana kita ya. menjelaskan hal ini, anak itulah sebuah berkat kepada yang memang yaitu pasangan yang sudah memikirkan anak itu justru membawa beban pikiran, finansial dan Hmm, segala macam yang seperti yang tadi. Gimana kita ngejelasinnya itu ke situ? Ini menarik nih. Mungkin Ellen dengan Ray. Pernah nggak kepikiran kenapa pingin punya anak? Ya mungkin kalau dari aku pribadi ya mungkin ya terkait anaknya mungkin ya tadi mungkin seperti singgung juga sama Ellen ya awal-awal kita bicara ya dalam kehidupan rumah tangga kan ya bisa dibilang lebih ramai lah tanda kutip seperti itulah ya. Nah, Nah kayak gitu. Oh, lebih ramainya. Buat orang lain juga kayak meneruskan garis keturunan, marganya bertambah kayak Andrew kan gitu. hmm, Cuman mungkin ya sama kayak nikah ya. Kan hmm. nikah juga bunuh diri istilahnya. Waduh. Katanya kan 3 cincin dalam kehidupan yaitu apa? Pokoknya engagement ring, wedding ring, Hmm. sama suffering. Hmm. Jadi, Suffering. Oke. jadi sebenarnya bawa diri ke dalam kesusahan gitu kan. Ya, Hmm. aku udah lihat sebenarnya punya anak bakal susah. Cuman Hmm. kembali lagi ya bisa berbagi kasih juga dan bisa lihat apa ada Reinhard kecil, Ellen kecil gitu dan bisa apa kedepannya bisa
ngebimbing sesuatu atau seseorang jadi lebih baik gitu. Ya, Menarik. pengen aja gitu. Nah, jadi ini menarik karena konsep kita punya anak dan tidak punya anak itu seperti yang Ray dan Ellen bilang itu datang dari melihat orang lain. Mm-mm. Pasti. Kita melihat orang lain. Misalnya kita lihat orang tua kita punya kita waktu itu atau adik kita atau siapa saja kita melihat. Dan ini kenyataan walaupun aku belum menikah tapi aku sering dengar ya. Hmm. Khususnya Oke. wanita. Kalau dia udah umur dekat-dekat 30-an tuh ketika dia lihat teman-temannya punya anak itu pasti ada keinginan, wah saya juga pengen tuh gimana rasain. Karena itu pandangan kita itu terbawa dari melihat kehidupan orang lain. Saya yakin bahwa child free itu juga datang dari hal yang sama. Hmm. Ketika saya lihat orang repotnya punya anak, ganti popok kalau dia udah pup, lalu buka itu, lalu itu kan kayak, itu kayaknya menyebalkan, Mikirnya nggak stres. usah lah. Baru pikir aja udah stres kan. Nah, inilah sebabnya kita nggak bisa andalin persepsi orang atau kita nggak bisa andalin pemikiran kita sendiri. Makanya Alkitab kan bilang di dalam Amsal 3:7 jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Artinya gini, ketika saya memilih, ini kan keputusan hidup terbesar ya, salah satunya menikah, punya anak, dan hal-hal lain. Tapi dua ini salah satu yang paling penting. Jangan sampai saya buat keputusan itu berdasarkan apa yang saya lihat dari orang lain. Saya itu nggak bisa dia bagikan acuan karena kalau kita habiskan podcast ini untuk berdebat, saya bisa Bahaya. kasih saya bisa kasih 100 alasan kenapa punya anak itu baik, tapi saya juga bisa kasih 100 alasan kenapa punya anak itu nggak baik dari pengalaman orang. Saya ambil contoh pendeta. Saya selalu lihat banyak pendeta yang anak-anaknya tuh nakal, nggak tahu kenapa. Iya lagi. Aduh. Lu Sorry guys. okein lagi tapi gitulah. Artinya kan saya berpikir apa memang anak-anak pendeta itu akan nakal-nakal semua ya? Apa lebih baik enggak? Kalau saya dasarkan pemikiran saya pada itu, ya berarti kita gagal sebagai seorang Kristen karena satu-satunya sumber kebenaran itu apa? Yohanes Firman Tuhan. 17:17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pertama, kalau Alkitab katakan anak itu berkat, maka ada maksud Tuhan dari situ. Ada rencana Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita percaya pada rencana itu atau tidak? Tapi ada exception, bro. Apa tuh? Di dalam Alkitab, Matius pasalnya yang ke berapa ya? 19. Mulai ayatnya yang ke-11. Matius 19 bicara, Yesus sendiri bicara bahwa ada orang yang keluar dari rahim ibunya yang sejak itu tidak akan kawin. Oh, karunia Ada untuk tidak orang menikah. yang ya inak atau inok nggak tahu lah bahasanya gimana. Tapi nggak tahu. Andrew kalau nggak menikah tuh terhitung karunia atau gimana? Dibilangnya bisa kayak istilahnya Iya karunia untuk sih, tidak iya menikah misalnya gitu. ya kan gift of inak. Artinya saya tidak menikah karena itu ya sudah dari sononya gitu. Ya salah satunya mungkin orang yang memang nggak bisa menikah, orang nggak punya anak ya, nggak bisa punya anak. Karena dalam Alkitab orang hebat sekalipun seperti yang tadi contoh Abraham dan Sarah, memang tertutup gitu, nggak bisa punya. Tapi bukan berarti nggak bisa punya lalu ada rencana Tuhan di balik itu. Tapi ada orang-orang seperti itu yang nggak punya anak, yang nggak bisa punya anak, dan ada orang-orang yang tidak akan kawin sejak keluar dari rahim ibunya. Tetapi konsep di dalam Alkitab ini yang orang mungkin gunakan untuk ya udah nggak punya anak aja nggak masalah. Ini salah kaprahnya tuh begini. Di dalam Alkitab konsep yang tidak memiliki anak ini selalu dihubungkan dengan alasan kerohanian. Artinya kalau dia memilih tidak punya anak, artinya
dia memilih ini untuk kerajaan surga. Kalau dalam Matius pasal 19, untuk Tuhan. Gitu ya. Artinya, dia mau habiskan kehidupannya sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan tidak punya keluarga. Nah, ini dibahas lagi oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang tidak akan kawin dan dia melakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya tidak punya anak itu diizinkan kalau kita lakukan itu untuk Tuhan. Kenapa bisa begini? Karena jangan lupa, Bro. Siapa yang suruh kita punya anak? Tuhan. Tuhan kan ya? Iya, iya kan? Oh iya, betul ya. Iya. Jadi harusnya kalau saya punya anak, saya punya anak untuk siapa? Untuk Tuhan. Iya kan? Konsep ini yang gagal dimengerti oleh orang lain. Karena Yesus bilang, kita ini bukan anak-anak daging yang dilahirkan oleh keinginan manusia. Kita ini adalah anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada keluarga kita untuk suatu maksud. Jadi kalau saya mau punya anak, pertanyaannya adalah apakah saya mau punya anak untuk kemuliaan Tuhan atau cuma karena nafsu? Karena saya mau tanya, orang hamil di luar nikah itu berkat atau bukan? Nah, kita bahas di sini dulu. Jangan aku. Karena kan gini kan, Ray. Kan tadi aku bilang, punya anak itu berkat. Tapi bagaimana dengan anak yang unplanned, MBA, married by accident, dan segala macamnya. Karena ini akan terhubung langsung dengan yang tidak punya anak itu. Daripada saya salah punya anak, lebih baik saya tidak punya anak. Kan gitu. Nah, kira-kira gimana tanggapannya, Ray, dengan Ellen? Pernikahan di luar nikah ini ya, atau yang salah punya anak ini, atau bahkan begini, pernah nggak kepikiran bahwa kita mau punya anak supaya nggak malu? Oh, dibicarain keluarga gitu ya. Kapan punya anak? Ellen belum, Ray belum ditanyain gitu kan ya? kan masih dekat. Biasanya orang-orang yang udah 2 tahun, 3 tahun menikah, udah punya anak pasti. Kapan? Udah isi belum? Kapan? Ini salahnya di mana? Iya, sebelum nikah mungkin kapan nikah atau sebelum punya pasangan udah ada pasangan belum? Pas nikah udah punya anak belum? Lama-lama risih juga sih. Iya ya gitu. Jadi hal-hal seperti inilah kadang. Oke, sebelum saya bawa ke situ, ingat dulu bahwa perintah ini diberikan oleh Tuhan sesudah dosa atau sebelum dosa? Sebelum. Iya. Sebelum deh, seingatku. Iya. Kejadian 1:28 kan? Itu sebelum dosa. Belum ada dosa kan ya? Setelah ada dosa ini, aku langsung to the point. Waktu aku cari topik ini, pertanyaan utamaku adalah nih. Setelah dosa, apakah perintah ini masih berlaku seperti sebelum dosa atau tidak? Harusnya sih masih. Sepenting apa perintah ini setelah dosa gitu? Karena setelah dosa ada kekurangan. Ada hal-hal yang seperti hukumnya ke Hawa apa? Akan sakit melahirkan ya. Bersusah payah melahirkan. Sepertinya, ya kan? Sepertinya di awal Tuhan bilang ya bertambah banyak, tetapi akibat dosa bertambah banyak itu ada risikonya. Ya kan? Sakit, bersusah payah lagi, bukan cuma sakit, susah payah. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan ayat ini untuk menaruh itu, jadi ya sudah punya anak sebanyak-banyaknya seperti yang tadi sudah dibilang. Nah, itu kan pertanyaanku di awal juga tuh, punya anak sebanyak-banyaknya aja. Padahal salah satu hukuman Tuhan yang sebenarnya juga kalau kita pelajari hukuman ini adalah sebenarnya cara Tuhan juga untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Kalau kita ada waktu lain, kita bahas dosa. Tapi hukumannya adalah kamu akan bersusah payah
untuk melahirkan, tetapi kamu akan berahi pada suamimu untuk Hawa sendiri. Dan untuk Adam, dengan bersusah payah kamu akan mencari makanan, tidak hanya untuk dia, tapi juga untuk seluruh keluarga. Pertanyaannya, kalau saya dalam ekonomi yang down atau yang bawah, apakah saya berhak punya anak 7? Hmm. Padahal Tuhan bilang kamu akan bersusah payah nih. Jadi apa inti permasalahannya sebenarnya? Apa inti dari pelajaran kita tentang Tuhan suruh punya anak, tapi setelah itu ada beberapa hukuman yang sepertinya menyulitkan kita untuk punya anak. Andrew Dari pasti terdiam karena kita sudah keluar terlalu jauh dari pertanyaan-pertanyaan utama. gak apa, saya ingin mendengar. Gimana menurut Ray dan Ellen dulu sampai di sini sebelum aku mungkin tanggapin pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah ada konsep lain mungkin atau ada pengertian lain tentang child free ini yang mungkin bisa menjadi saran bagi teman-teman kita yang ada di rumah? Atau mungkin ingin tanggapin pertanyaanku, silakan. Pertanyaannya apa tadi? Soal apakah perintah ini sama apa ya? Tujuannya. Beratnya sama gitu, seperti sebelum berdosa kan. Kalau sebelum berdosa punya anak, makanan nggak akan habis, lingkungannya aman. Ya. Tapi setelah dosa nih gimana nih kira-kira? Iya, aku kepikirannya mungkin tidak akan seleluasa yang tetap ada limitnya ya, gitu. Tidak seleluasa yang, karena kan sekarang kita udah mulai mikir nih, berarti dia akan dibawa ke dalam banyak kesusahan setelah berpisah, tapi tetap disuruh juga. Ya berarti mungkin nggak tujuh banget kalau mau punya anak. Ya. Main futsal tuh. Gimana Betul. nih? Ya mungkin bijak-bijak lah mungkin berarti ya. Ini Gitu. dia. Kapan? Soalnya gini, tentang anak dan berkat ini ya Kevin ya. Menurut aku kembali ke dasarnya adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Itu dasarnya. Betul. Jadi kalaupun Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti akan ada aja berkat-berkat yang Tuhan siapkan gitu. Jadi makanya aku nggak tahu, mungkin ini yang karena ditanamkan dari klanku. banyak anak banyak berkat kan kayak gitu. Jadi apa namanya, nggak bukan berarti nggak usah dipikirin apa segala macam, tapi maksudnya pasti ada aja. Kalau misalnya Tuhan izinkan kamu punya anaknya 3, 4, pasti ada aja Tuhan kasih berkat-berkat itu loh, sesuai dengan kebutuhan kamu, untuk berkat untuk 4 orang anak gitu kan. Jadi semuanya semuanya ya kembali lagi, mungkin aku kurang tahu ya, ini kan dari segi aku si pendengar dan si pengamat aja. Seharusnya setiap keluarga, mungkin setiap suami istri pastilah itu kan ya kembali lagi tadi kan dasarnya adalah itu sebuah komitmen yang besar ya untuk punya anak. Jadi segala sesuatunya pasti harus ya, usaha harus dibarengin sama doa. Kalau usaha minus doa sama dengan kesombongan kan kayak gitu ya. Kan rumusnya kan kayak gitu. Jadi aku percaya itu udah komitmen antara suami dan istri, tentunya sudah dibawa dalam Tuhan. Ya Tuhan pasti punya rencana, kalaupun itu Tuhan kasih, itu ada rencana. Kayak gitu sih Kevin kalau dari aku. Oke, thank you. Jadi ini yang kenapa aku tanya tadi ya, bahwa orang-orang di luar sana, contohnya di Amerika sana itu ada istilahnya move in, belum menikah tapi udah move in. Move in itu artinya masih pacaran ya. Messi Ronaldo. Apa namanya? Kumpul kebo ya. Iya. Beda nggak Jadi, sih, tapi iya. Ya mirip lah. Mungkin jadi udah pacaran, ada namanya test drive gitu. Iya lagi. Mau tes dulu ini cocok nggak. Lalu ada beberapa yang bahkan udah punya anak walaupun belum nikah. Inilah yang kemudian aku terpikir, maksudku, apakah
mereka memiliki anak itu kembali ke alasan sebelumnya, bahwa kita punya anak itu karena Tuhan. Ya. Jadi walaupun klanku juga menganggap bahwa banyak anak banyak berkat, tapi kita harus tanya nih, karena dulu punya anak banyak itu secara langsung berpengaruh pada status sosial. Ya. Jadi kalau saya mau punya anak banyak untuk menaikkan status saya di hadapan keluarga, apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu artinya saya sudah berdiskusi sama Tuhan, berkumpul sama Tuhan? Karena gini, nggak punya anak juga bagi Tuhan adalah sesuatu yang menurut Alkitab sah-sah saja, bahkan baik. Karena kalau saya mau melayani Tuhan seumur hidup, ada beberapa sahabat saya, Kuya siapa? Ellen, kita pernah undang untuk pembicara, Kuya Jem ya. Pastor. Dia memilih untuk tidak punya keluarga dan dia memilih untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Ada juga baru-baru pendeta yang datang dari Uni. Saya pernah diskusi dengan dia dengan mem tuh nggak punya anak. Tapi bukan karena gitu-gitu. Iya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang ya sudah, kalau memang Tuhan maunya saya mau melayani dia seumur hidup tanpa anak, it is a privilege tuh. Karena saya lakukan itu untuk Tuhan. Makanya sebenarnya inti pelajaran ini saya mau bawa ke sini. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Punya anak pun kemuliaan Tuhan. Menikah pun adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya lakukan itu untuk kepentingan diri saya sendiri, berarti ada yang salah di sana. Itu bagiku ya. Itu bagiku. Makanya kalau kita mau bahas ini, salah satu konsep dalam punya anak itu, saya suka di dalam Proverbs 24, 3-4. Amsal 23, 3 dan 4. By wisdom a house is built, and through understanding it is established, through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Jadi dengan kebijaksanaan rumah itu dibangun. Dan dengan pengertian itu dengan pengertian dan pengetahuan rumah itu dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi saya punya keluarga itu saya bangun dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu datang dari Tuhan. Karena kebijaksanaan itu adalah ketika Salomo berdoa, Tuhan, bantu saya untuk tahu apa yang benar untuk saya lakukan dan yang salah untuk saya hindari. Jadi di dalam konsep berkeluarga, child free dan segala macamnya, saya tidak akan bilang saya tidak akan bilang kamu harus punya anak atau kamu tidak boleh punya anak. Tetapi dari yang saya pelajari adalah kalau saya mau punya anak atau saya mau tidak punya anak, inti dari semuanya itu benang merahnya adalah sudah belum saya diskusi sama Tuhan. Tuhan maunya saya apa? Bagaimana saya punya kehidupan ini bisa memuliakan Tuhan? Apakah melalui punya anak atau melalui tidak punya anak? Karena ada orang yang child free karena sakit hati. Sakit hatinya tuh gini, sudah serius putus, sudah tunangan putus, akhirnya saya memilih saya enggak mau menikah. Karena menikah itu buat saya sakit hati, laki-laki sama semua. Contohnya, atau perempuan sama aja semuanya, ya udahlah nggak usah, lebih baik saya sendiri hidup berkarir sampai mati. Apakah saya lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau hanya demi kepentingan diri saya sendiri? Karena dalam Alkitab pun orang-orang yang nggak punya anak itu lalu kemudian punya anak, Abraham dan Sarah contohnya. Saya selalu kembali ke mereka karena ini patokan yang penting. Mereka awalnya tidak punya anak, Tuhan janjikan anak, lalu mereka coba untuk cari anak dengan cara sendiri, gitu? Apa akibatnya? Ya pecah. Padahal punya anak, tapi hancur. Makanya Tuhan bilang, no, ini cara saya. Lalu akhirnya dia percaya,
punya anak, dan melalui anak itu semua bangsa akan mendapat berkat dari Tuhan. Nah, itu selalu kembali kepada Tuhan. Jadi konsepnya adalah kalau saya mau punya anak, saya melakukan itu karena Tuhan mau. Kalau saya mau tidak punya anak, saya akan lakukan itu karena Tuhan mau. Jadi yang paling penting, sudah diskusi belum sama Tuhan? Sudah bicara belum sama Tuhan? Sudah bergumul belum sama Tuhan? Dan biarlah Dia yang menuntun langkah saya. Karena saya selalu bilang, Amsal 3, 5, dan 6. Percaya kepada Tuhan, jangan andalkan pengertianmu sendiri, akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu dalam bahasa Inggrisnya, He will establish your way. Kalau mau punya anak, nanti Dia tunjukkan. Kalau mau tidak punya anak, nanti Dia yang tunjukkan. Karena itu semua diawali dari Dia. Itu sih mungkin dari saya. Bagaimana, Bro? Ada pertanyaan? Aku speechless langsung. Enggak. Maksudnya ya bener itu sudah ini Kaven sudah. Kalau dari aku tentang Gimana, childfree Lan? ini. Dengan Ray, ada tambahan mungkin, atau ada pengalaman-pengalaman mungkin, atau pernah dengar orang gitu, atau pernah lihat orang gitu? Ya, pada dasarnya sih setuju, pendeta. Iya kan? Setuju. Iya, karena firman Tuhan way of life ya, sama seperti tema IYC tahun ini. Asik. Oh, apa tuh temanya? Siapa tahu bisa langsung promosi di sini kan? The way of life, paradise lost to paradise restored. Jadi kembali ke rencana Tuhan, gitu kan. Dan aku Tuhan kayak tadi Tuhan menyuruh kita, atau salah satu firman Tuhan adalah untuk berketurunan kayak gitu. Tapi Tuhan punya step-stepnya juga. Yang kalau kita asal cut step, misalnya punya anak dulu baru nikah, ya mungkin kebahagiaannya tidak akan sempurna kalau kita ikut memang benar-benar rencana Tuhan dari yang menikah dulu baru nanti punya anak kayak gitu. Setuju sih, maksudnya mengikuti syarat Tuhan itu sebenarnya bukan buat Tuhan, tapi buat kebahagiaan, kesejahteraan kita juga ke depannya gitu. Keren. Jadi ya Tuhan punya rencana tuh indah, tapi kadang kita mau jalankan kita punya rencana. Salah satunya child free tuh. Makanya coba tanyakan kepada dirimu sendiri, kenapa saya nggak mau punya anak? Contoh kalau child free. Andrew mau punya anak nggak, Andrew? Saat ini sih mau. Oh, enggak saat ini juga, maksudnya Bro. pemikiran logika saat ini. Logika saat ini. Jadi apa ya? Saya mau punya anak, saya nggak mau punya anak lah. Coba tanyakan kenapa? Mungkin karena saya lihat orang. Hati-hati juga. Apakah orang itu hidup sepenuhnya di dalam Tuhan sehingga apa yang saya lihat dari dia itu bisa saya ikuti? Itu. Jangan juga cuma ikut-ikut tren kan. Nggak punya anak aja, nggak punya anak. Ya udah, nggak punya anak udah. Apa kita sama-sama biar bisa kita jalan-jalan di umur 40 tahun ke Bali. Nah, itu contoh. Tapi happy. Emangnya seperti Andrew tadi, emangnya kalau nggak punya anak nggak bisa, emangnya kalau punya anak nggak bisa jalan-jalan ke Bali? Nggak ada duitnya cara nambah Tuhan. kami. Iya, duit nambah, tapi kan berkat itu datang pada orang dikasih Tuhan kan. Betul, berarti kalau kembali ke tadi lagi, ya. tambah orang ya berarti ada Tambah tambahan berkat. Tapi dengan kebijaksanaan. Soalnya mungkin ketika konsep, bukan hanya konsep child free dan konsep-konsep lainnya yang seperti ini tuh mungkin muncul karena yang tadi itu kayak bilang lebih ke egosentris gitu nggak sih, kayak aku pokoknya pengen yang terbaik buat aku harus mencintai diriku sendiri. Kan dunia saat ini kan seperti itu ya. Love yourself. Banyak banget tuh iklan-iklan beredar kan seperti itu kan ya. Pokoknya saya tapi kita sebenarnya itu salah tapi nggak salah, gimana ya bilangnya itu ya, kayak pinter banget caranya setan ini digeser tipis-tipis dari yang harusnya God centris gitu kan, Tuhan sebagai pusatnya, dia agak miringin dikit, kamu juga penting loh, kamu pusatnya gitu loh. Jadi mungkin dari egosentris ini muncul child free ini mungkin. Karena yang penting yang terbaik buat kamu, pokoknya gitu-gitu menurut aku ya. Dari menurut dua pembicara bagaimana tentang hal itu gitu?
Atau saya salah? Egosentris ini. Atau aku salah jangan-jangan? Aku nggak tahu nih. Bagaimana pendapatnya? Iya, itu mungkin juga ada benernya juga ya, maksudnya pada dasarnya kan kalau kita mungkin lihat ya, terutama mungkin di kehidupan di kota-kota gitu ya, biaya Ah, tinggi dan yes. sebagainya, tekanan stres tinggi, belum lagi kalau di jalan suka macet ya, apalagi di Jakarta ini gitu ya. Curhat. Ya mungkin terkadang orang pengen jadi membuat orang lebih kayak selfish kayak gitu. Oh, aduh ini saya udah capek udah sebagainya sebagainya. Terus masih harus ngurusin anak lagi pas sampai di rumah kayak gitu. Hmm. Mending gak usah ada aja biar biar saya gitu, misalnya saya lebih enak hidup, saya lebih santai kayak gitu Hmm. dan sebagainya kayak gitu. Ya jadi mungkin ada benernya juga, mungkin kehidupan di dunia ini yang bikin stres dan sebagainya, seolah-olah kayak jadi membuat kita ah yang penting saya, 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 yang penting saya dan sebagainya kayak gitu. Hmm. Ya, setuju sih. Sebenarnya dan setuju apa yang Andrew bilang juga. Kadang-kadang saat fokus itu berpindah tipis ya dari Tuhan ke diri, merasa kita pengen mengejar kebahagiaan. Padahal Hmm. Tuhan udah kasih caranya, beriman aja pasti akan ada kebahagiaan itu kok gitu. Malahan orang yang sebenarnya paling gampang depresi adalah mereka yang pusatnya pada diri sendiri. Mereka yang Betul. gampang puas, akhirnya punya inner peace, orang bilang kan gitu. Itu justru yang mikirin orang lain, yang apa? Kalau penelitian bilang yang religius gitu, yang emang spiritualitasnya juga tinggi. Emang dibuktikan gitu, yang justru pekerja sosial itu yang ngerasa fulfilled paling tinggi gitu di saat ngebantu orang lain. Jadi aku percaya true object of life is not self, tapi in ministry, serving gitu. Keren sih. Karena gini, bro. Aku baru sadar juga dari apa yang Ray dan Ellen bilang. Bahwa konsep Alkitabiah kasih itu bukan menerima, tapi memberi. Beri. Hmm. Kalau saya punya anak, kalau dasarnya adalah kasih yang sejati, maka saya punya anak itu karena saya ingin meneruskan keturunan untuk memuliakan Tuhan, dan saya akan kasih apa saja untuk dia. Kan anak itu kan gitu. Kalau boleh waktu saya, papa yang pulang malam untuk kerja, cari uang untuk anaknya, untuk sekolahkan, itu kan kasih yang sejati kan, kasih yang memberi. Apalagi orang tua ya, orang tua sejati, apalagi zaman dahulu. Nggak tahu kalau sekarang orang tua muda ini kayaknya agak lain emang. Tapi kalau dulu itu pokoknya apapun untuk anak. Nah, yang nggak menikah pun lakukan itu untuk memberi, kasih yang memberi itu. Kenapa? Kalau saya tidak akan menikah untuk kemuliaan Tuhan, artinya saya memilih hidup ini untuk melayani. Artinya saya punya hidup ini, ketika ada orang susah, saya akan bantu dia. Kan saya nggak ada anak istri yang Hmm. saya perlu tanggung. Artinya apa yang saya dapat bisa untuk orang lain. Karena kasih sejati itu selalu memberi, selalu memberi. Nah, itulah harusnya dasar kita untuk memutuskan apakah saya punya anak atau tidak. Untuk melanjutkan kasih. Mengerti ya? Paham, paham. Melanjutkan kasih. To push it forward. Gitu. Karena ada kesalahpahaman konsep sebenarnya. Nah, ini saya mau buka sedikit. Saya mau bikin seri salah satunya, dan salah satu topik yang saya mau bahas ini. Orang salah mengerti ayat yang bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Love yourself. Itu salah konsepnya, sehingga orang berkata begini, oke, sebelum kau bisa mengasihi orang lain, Kasih dulu dirimu. kasihilah dirimu sendiri. Padahal Alkitab bilang love your neighbor as yourself. Artinya saya tempatkan orang lain sekarang di posisi saya. Orang lain itu saya. Oh, empati. Ngerti nggak? Iya. Jadi saya menolong dia karena dia itu saya. Jadi konsep ini, kalau contoh Andrew, kau punya 10.000 terakhir, kau belum makan satu hari. Lalu ada orang yang datang sama kau juga membutuhkan hal yang sama, makanan. 10.000 itu secara alkitabiah kau kasih kepada orang lain.
Kenapa? Karena orang lain itu kau. Iya. Dia sangat penting sehingga kau harus bantu. Lah terus dirimu bagaimana? Itu urusan Tuhan. Saya peduli sama orang lain di tempat saya. Lalu siapa yang peduli saya? Ada Tuhan orang punya lain lagi. urusan. Ya, itu Tuhan punya urusan. Jadi konsep mengasihi secara alkitabiah itu selalu memberi, nggak pernah bilang, oh saya mau mengambil. Enggak. Konsep kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri artinya saya menempatkan orang lain di posisi saya, lalu posisi saya itu sekarang terus yang penuhi kebutuhanmu siapa? Tuhan. Ketika kau bisa menolong orang lain, disitulah carilah dahulu kerajaan Allah itu. Disitulah ketika kau bisa korbankan untuk orang lain, nanti Tuhanlah yang atur semuanya. Jadi sama dalam konsep berkeluarga, kalau saya hanya selalu memikirkan diri sendiri, tidak ada hubungan bahkan saat pacaran yang kalau memikirkan diri sendiri, hubungan itu akan bertahan, nggak ada. Itu ada teori 60-40. 60-40 itu artinya begini, kalau ada laki-laki perempuan, mereka pacaran, berusahalah, berlombalah untuk memberikan 60% cinta. Lebih dari pasanganmu. Jadi mereka ini berlomba. Siapa yang bisa berikan lebih banyak? Kalau saya bisa berikan lebih banyak, artinya saya menang. Nah, kalau dua-dua berusaha berlomba seperti itu, 60 tambah 60 jadinya berapa? 120. Jadinya lebih gitu. Jadi kalau seluruh orang di dunia ini fokus kepada orang lain, maka tidak ada yang lapar. Nah itu dia susahnya. Nggak semuanya Itu kayak dia begitu. susahnya. Karena tanda akhir zaman adalah kasih setiap orang akan semakin dingin. Makanya orang child free, karena kasihnya semakin dingin. Oh. Ya mungkin motif yang salah tadi. Kalau motifnya benar Di oke klip itu silakan. Tapi kalau potong TikTok. jangan potong setengah lalu orang bilang, pendeta bilang child free itu tidak. Artinya kalau motifnya salah, fokus kepada diri sendiri, saya mau healing ke sana kemari, mau jalan-jalan dulu ke Korea, ke Jepang dulu, baru nanti punya anak, itu kasih yang dingin itu. Saya hanya fokus kepada diri saya sendiri. Saya gagal. Sebagai seorang Kristen, bagi saya gagal ketika saya hanya fokus kepada diri sendiri. That's it. Nice. Oke. Sebelum kita closing statement dari masing-masing, kamu minta dari masing-masing, kita iklan dulu. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kita jeda dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, sedikit pengumuman buat teman-teman para pejuang sahabat, kali ini dari kami dari YouTube dari Harold Stephen ini baru mengeluarkan pengumuman baru nih, pengumuman yang sebenarnya udah lama banget gue pengen umumin, yaitu gue mengeluarkan merchandise baru, baju oversize. Ada 2 pilihan warna ungu dan warna putih sesuai temanya ini, tema Faith Hub ya, ungu dan putih. Desainnya itu akan seharusnya dari perencanaan itu adalah tentang kayak penggambaran visualisasi dari karakter-karakter dalam Alkitab. Contohnya kayak di edisi pertama kita ngambil dari pejuang sahabat itu sendiri, kan kita panggilnya pejuang sahabat, yaitu dari Wahyu 12 tentang yang wanita itu kan. Jadi ada wanita berselimutkan matahari, kemudian kakinya ini berbulan apa segala macamnya, itu kita visualisasikan dengan gambaran saya tentunya ya. Tetapi ya jadi apa yang kalian bakal dapatkan tidak hanya baju, nanti akan ada hal-hal lainnya tentunya. Tetapi untuk detailnya akan gue share nanti di Instagram. Untuk size chartnya dan segala macamnya akan gue open mulai minggu besok. Waktu gue buka open PO ya namanya ya, open PO selama 2 minggu. Gue buka waktu dalam 2 minggu. Dan pengumuman selanjutnya yang juga gak kalah menarik, teman-teman udah ngikutin ini podcast sampai udah hampir sejam ini ya kayaknya kalau salah. Jangan lupa juga teman-teman yang lagi nonton sekarang ini juga minggu malam ya, bukan malam minggu, ada di YouTube ini juga, tapi di segmen yang berbeda, itu segmen Koala Podcast yang membahas tentang permasalahan-permasalahan anak muda. Bukan berarti yang tadi tua, bukan, maksudnya beda case. Yang ini lebih ke rohani, yang satunya lebih ke anak muda.
Topiknya apa? Judul selanjutnya adalah apakah HTS itu menarik? Hubungan tanpa status atau HTS apa nih maksudnya nih? Langsung nonton aja nanti Minggu malam jam 7 WIB. Oke, jangan ada nanya lagi. Oke, kita kembali ke section sebelumnya. Oke. Terima kasih buat Kak Ellen, Kak Reinhardt dan Pendeta Yan yang banyak sekali memberikan insight. Jangan-jangan ini Faith Hub ini sebenarnya Faith Hub ini bener sih dibuat ini untuk mengisi saya sebenarnya ya. Jadi saya undang narasumber, undang pendeta ini untuk ngisi saya supaya nggak kosong gitu loh tentang firman Tuhan ini. Dan mungkin teman-teman juga yang penasaran tentang topik-topiknya ini kayak kemarin tentang apa ya kapan ya? Oh, Kristen progresif, sekarang tentang Ya, child free, perpuluhan juga kita udah bahas kan ya. ya tentang perpuluhan. Nah, ini child free juga nggak kalah menariknya dan luar biasa sekali. Thank you banget sebelumnya. Tapi sebelum thank youan kita closing statement dulu ya. Saya Ya, dari apa yang sudah hal-hal rangkuman, apa yang sudah didapat gitu ya, apa yang sudah didapat dari terakhir yang pembicaraan mungkin kita betul. malam hari ini. Dari pembicara dari narasumber kita dulu yang pertama ini dari Kak Ellen dan Kak Reng. Iya, silakan Ada yang sampaikan apa disampaikan. yang belum disampaikan mungkin soal child free dan kesimpulan apa kira-kira dari pandangannya Ray dan Kak Ellen. Oh ya, oke, mungkin ya terkait child free tadi ya sebenarnya udah sempat kita disinggung semua. Jadi pada dasarnya orang yang kita pada dasarnya selama child free-nya itu dengan alasannya benar gitu, dalam arti memang alasan untuk memuliakan Tuhan, yaitu it's okay gitu ya, maksudnya there's nothing wrong in it. Tapi kalau memang alasan-alasannya untuk yang demi diri sendiri dan sebagainya kayak gitu, atau yang mementingkan diri sendiri, ya itu kita mulai harus bertanya gitu ya, maksudnya apa benar gitu langkah ini kayak gitu. Dan ya punya anak juga ya itu juga sama, eh, supaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan juga kayak gitu. Dari Kak Ellen? Yes. Sangat membuka mata, bahkan lebih lagi ya waktu pastor jelasin soal memberi dan bukan menerima. Mungkin itu jadi bekal buat nanti kalau Tuhan percayakan jadi orang tua, bukan hanya untuk untuk gimana nih dapat apa nih anak aku harus berprestasi atau apa gitu kan. Bukan hanya mau menerima dari anak kita, tapi mungkin mindsetnya jadi apa nih yang aku bisa kasih biar bisa jadi orang tua terbaik, jadi ibu ayah terbaik. Ya itu maksudnya bekal satu, dan yang kedua adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena untuk bisa tahu kira-kira Tuhan mau kita gimana ya gitu. Nah itu karena eh, eh, kenapa kita belum tahu? Ya mungkin belum spend enough time dengan Tuhan gitu. Mungkin perlu lebih banyak waktu lagi dihabiskan supaya lebih familiar nih ngedengar suara Tuhan. Baik dalam doa kita, dalam belajar firman gitu. Pasti Tuhan mau bimbing kita ke depannya. Itu sih. Amin. Amen. Dari saya juga. Aku. Terserah. Silakan. Kalau dari aku yang aku dapatkan adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kita rencanakan, tetap harus semuanya tanyakan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya segala sesuatu yang rancangan yang terbaik adalah rancangan Tuhan. Jadi jangan menyepelekan segala sesuatunya. Kayak tadi mungkin untuk pemikiran-pemikiran orang awam atau orang-orang yang tidak terlalu memikirkan itu, oh yaudah punya anak ya sekedar bikin anak aja kan gitu. Tapi dari pelajaran tadi adalah even hal kecil pun kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kamu mau untuk saya lakukan gitu kan ya. Apa tujuanmu kepada saya saat ini gitu kan. Tanya terus sama Tuhan. Jangan jadi orang yang sombong gitu loh. Karena segala sesuatu bisa terjadi itu karena campur tangan Tuhan, bukan karena kamu dan bukan karena siapa kamu dan segala macamnya. Semua karena Tuhan, kembali lagi karena Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Itu dari aku. Dari aku terakhir, child free yang benar adalah ketika kita memilih untuk memuliakan Tuhan walau kita tidak punya anak. Child free yang salah adalah ketika kita mau memuliakan diri kita sendiri, makanya kita tidak punya anak. Mau mengutamakan diri sendiri. Dan ini tidak hanya berlaku untuk child
free, mereka memilih child free. Mereka yang memilih punya anak pun harus bertanya, apakah saya mau punya anak untuk memuliakan Tuhan, atau saya mau punya anak untuk memuliakan diri saya sendiri? Jadi kembali selalu menjadi motivasi, karena dalam berkeluarga memang Tuhan bilang anak adalah berkat. Tetapi berkat itu harus kita atur dengan kebijaksanaan. Jangan sampai berkat itu dapat berubah, karena berkat itu bisa berubah menjadi kutuk kalau kita tidak menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan terakhir adalah, maukah kita menghabiskan waktu dalam kehidupan kita untuk bertanya sama Tuhan, meminta hikmat dari Dia? Karena itu yang paling penting dalam keputusan hidup. Mau menikahkah? Mau tidakkah? Mau punya anakkah? Mau tidakkah? Apa yang Tuhan mau saya lakukan yang akan paling memuliakan Dia kalau saya lakukan itu? Mungkin itu dari saya. Thank you. Langsung pendeta, kita tutup. Oke, kita akan tutup dalam doa. Ya, mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang indah yang kami boleh pelajari pada saat ini. Kami di saat ini Tuhan sudah mempelajari satu konsep, satu tema yang besar tentang child free, satu movement yang mungkin sedang viral, sedang terkenal di zaman ini, di mana di samping mungkin mereka yang tidak bisa memiliki anak, mereka yang sedang memiliki masalah kesehatan, kami mengerti. Tapi banyak mungkin mereka yang memilih untuk tidak punya anak untuk hal-hal yang berhubungan dengan ego, ingin jalan-jalan, ingin pergi ke sana kemari, tidak mau terikat dengan satu tanggung jawab. Padahal Tuhan sendiri yang memberikan tanggung jawab itu pada kami. Kami mau belajar Tuhan dari apa yang kami sudah bahas, bahwa sebenarnya pusat kehidupan kami adalah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak ada, bahkan kami akan binasa. Tapi karena kehadiran-Mu kami ada, kami hidup, kami berjalan, kami berpikir, kami boleh melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu bantu kami juga dalam segala keputusan yang kami buat. Dalam berkeluarga kah, dalam memiliki anak kah, biarlah keputusan itu kami buat karena Tuhan. Dan biarlah Bapa pada akhirnya Engkau akan menyertai mereka semua yang sudah mengikuti podcast ini. Menyertai Andrew yang sudah membuat podcast ini ada, biarlah Engkau bantu dia untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Menyertai Reinhard dan juga Ellen yang sudah boleh bersama-sama menjadi salah satu narasumber, yang dalam keluarga muda mereka masih memiliki banyak pergumulan. Tuhan perhatikan dan tolong. Dan menyerahkan anak-anak Tuhan yang mengikuti podcast ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi mereka. Biarlah mungkin ada satu pelajaran yang indah yang mereka boleh dapatkan, agar dalam setiap keputusan hidup dari sahabat-sahabat kami yang menyaksikan, mereka akan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang mereka pilih. Dan biarlah pada akhirnya Tuhan, entah kami memiliki anak atau tidak, yang pasti kami dahulukan adalah Tuhan, dan kami akan teruskan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami bagi orang lain. Entah bagi keluarga kami, atau juga bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Dan biarlah segala pergumulan dari mereka yang sedang mengikuti podcast ini, Engkau perhatikan, Engkau tahu, dan biarlah Engkau menjadi jalan keluar bagi mereka semua. Inilah menjadi doa dan penyerahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang mendengarkan doa dan penyerahan ini. Dan biarlah ini menjadi komitmen bagi kami untuk hidup bagi Tuhan yang sudah mati bagi kami. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Thank you buat semuanya yang sudah datang, Kak Ellen dan Kak Reinhard dan Kak Pen. Thank you. Thank you banget. Kak Pen baru pulang dari cuti ke Tembagapura langsung join. Ada Bang Reinhard juga tadi baru pulang kerja langsung join tadi ke sini. Terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Maaf juga buat para penonton yang tadi di awal sempat ada kendala, kurangnya persiapan karena biasanya saya sama pendeta biasanya sama-sama secara offline, tapi ini baru metode baru secara online, Zoom semuanya. Tapi kedepannya akan lebih diperbaiki lagi. Dan jangan lupa teman-teman, ya terserah mau subscribe atau enggak, tapi harusnya subscribe. Jangan lupa teman-teman tetap ikuti Faith Hub ini, podcast yang membahas tentang isu-isu kekristenan saat ini. Kalau ada
tema-tema atau hal-hal yang ingin kita bahas di podcast ini, bisa langsung taruh aja di kolom komentar atau di DM juga nggak apa-apa, it's okay. Ya, Intinya tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama di remind betul. kembali lagi. Itu Nah, saja dan dari kami. kalau ada pertanyaan juga bisa taruh di kolom komentar. Kami jawab Kita lewat akan